وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang saya hormati ini Pak Ketua kita ya, jauh-jauh dari Magelang yang sudah menyampaikan tausiah yang luar biasa. Saya mohon maaf, saya terlambat. Sebetulnya sudah merencanakan hari ini itu sejak pagi di sini. Tapi sore kemarin ada undangan masuk agak mendadak, katanya ada sawalan keluarga alumni HMI Gajah Mada. Tapi tempatnya kebetulan di kantor saya di Universitas Islam Indonesia di Ciditiro. Jadi saya mendampingi Pak Anies sampai dia selesai pulang. Dan kebetulan itu Pak Ketua, bagi Anies itu UII sesuatu yang nostalgik, yang membawa kenangan dia masa kecil, karena ayahandanya itu Bapak Rashid Baswedan, senior saya, kira-kira 10-15 tahun di atas saya. Itu dulu dosen, sama dengan saya, dosen PNS yang ditempatkan di UII, kemudian menjadi dekan di Fakultas Ekonomi UII, yang pernah juga saya menjadi dekan juga. Jadi kita sama-sama ada kelompok dekan sampai menjelang akhir hayatnya. Kemudian pernah menjadi WR2. Nah, jadi Anies cerita tadi kalau dia sering dibawa oleh bapaknya itu ke Universitas Islam Indonesia di Ciditiro, yang sekarang hanya menjadi kantor yayasan. Saya pernah berkantor di sana barangkali 5 tahun, ya mungkin di bawah 10 tahun. Kemudian saya berkantor di Jalan Kaliman. Ibu sekalian, saya ingin menghormati tamu-tamu dari keluarga besar pendopo di Lala Jakarta. Katanya tadi ada 20 orang, ya alhamdulillah ya. Silaturahim kita tidak hanya dengan sesama keluarga pendopo Yogyakarta PKBY, tapi juga dengan Jakarta dan mungkin juga dengan daerah-daerah lain. Nah, tadi saya diminta ini untuk memberikan sambutan sebagai salah satu pendiri. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, PKBY ini berdiri, saya lupa, mungkin sekitar bulan Mei, tapi tahunnya saya sangat ingat, tahun 1995. 1995. Juni 95 Juni. Nah, jadi Tante Ibrahim ingat betul itu. Kita beberapa orang mengumpulkan, kebetulan di rumah saya di Karangbaru, ya. Bapak Ibu sekalian, Juni 95. Sekarang April 2026, 31 tahun. Dan saya kebetulan juga memimpin yang walaupun nggak banyak aktivitasnya, keluarga besar Sumatera Selatan di Yogyakarta ini. Saya melihat, ya, alhamdulillah PKPY adalah salah satu organisasi daerah orang tua yang merantau di Jogja ini yang paling aktif. Mengapa? Jadi saya ceritakan sedikit. Saya mohon maaf mengambil waktu sedikit. Tadi awal tuh Anies Baswedan itu ketika bercerita, dia mengatakan, Bapak Ibu sekalian, dunia ini sekarang tata kelolanya mengalami problematik besar. Dunia, bukan Indonesia, tapi dunia. Karena sekarang ada seorang yang perilakunya di mata banyak orang gitu ya, di dunia ini itu sangat mengganggu ketentraman, kestabilan dunia ini. Tata kelola dunia, regulasi dunia, lembaga-lembaga internasional di dunia itu udah nggak dia. Tahu Bapak Ibu sekalian siapa dia? Tahu. Tahu. Nah, itu terjadi di dunia. Hanya karena seorang, kata Anies tadi, dia menguasai eksekutif dan juga legislatif Partai Republik, sehingga kontrolnya susah. Walaupun dia salah, ya partainya diam saja. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini artinya apa? Pentingnya kepemimpinan. Dunia satu orang bisa mengajukan yang lain. Indonesia juga barangkali itu juga perlu kita waspadai supaya tidak jadi otoriter, ya, satu orang yang bisa menghancurkan republik ini. Kenapa saya cerita ini? Saya ingin bercerita tentang PKBY. Bapak Ibu sekalian, kenapa kita bisa bertahan 31 tahun?
2 bulan sekali atau setiap bulan sekali kita bertemu. Rasanya saya itu Bapak Ibu sekalian punya komunitas yang membuat semangat hidup saya itu bertambah. Kenapa? Saya merasa ada komunitas yang kita bisa curhat, bisa ngobrol dan sebagainya. Walaupun barangkali Pak Ketua juga tahu, yang tahu, saya agak jarang. Nah, karena Bapak Ibu sekalian saya masih belum pensiun, Pak. Saya masih belum pensiun, saya baru pensiun tahun depan. 70 tahun saya pensiun sebagai ASN-nya. Masih mungkin diperpanjang, katanya 5 tahun lagi. Kalau masih hidup, kalau masih banyak usia. Bapak Ibu sekalian, kenapa nih PKP ini bertahan? Nggak bisa tahu, relatif tanpa gejolak. Ada pemimpin, ada leadership di lingkungan kita ini. Mereka yang ikhlas bekerja untuk membuat silaturahim di antara kita warga Pendopo di Yogyakarta ini. Dari waktu ke waktu tidak merosot tapi meningkat. Lain kan kalau kita di kantor misalnya, oh jadi ketua, ada SK-nya, ada honornya, ada haknya. Ini enggak ada. Pak Ketua coba datang, sambutan, bukan hanya sambutan, ngasih pencerahan, ngasih tausiah. Ya, enggak ada apa-apanya. Bapak Ibu sekalian, apa yang dia peroleh? Enggak ada tadi SK, enggak ada honor, enggak ada, tapi insya Allah pahala di akhirat itu untuk ilmu yang bermanfaat yang dia sampaikan tadi itu enggak akan putus-putusnya. Nah, alhamdulillah di Pendopo ini, PKP ini itu banyak teman-teman yang ikhlas, yang betul-betul bekerja untuk supaya silaturahim kita ini berjalan. Karena itulah Ibu Bapak sekalian, saya sangat berterima kasih keluarga yang dari Pendopo juga hadir di sini. Siapa tahu insya Allah suatu saat kita bisa yang dari Jogja ke Jakarta. Siapa tahu? Kalau mau ngumpul-ngumpul di tempat saya juga boleh di sana. Tapi bisnya kita ulang gitu ya. Gak apa-apa, pasti jalan. Kalau kita ada niat, monggo aja lah. Kebetulan istri saya menyampaikan kalau dia adalah anggota dari kelompok Lala ini, kelompok arisan di Jakarta ya. Walaupun juga tidak rajin datang. Jadi silaturahim kita meluas, ya. Tidak hanya di Jogja, tapi juga di Jakarta dan lain daerah. Dan apalagi Bapak Ibu sekalian, usia kita itu ya yang namanya ini suratullah, kita nggak bisa mengingkarinya. Sudah di ujung. Kita nggak tahu tahun depan tadi Pak Ketua menyampaikan ya, apakah kita masih bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Saya hari-hari ini Bapak Ibu sekalian, saya buka aja sama istri saya tuh agak sering bercerita. Saya ini apa sudah makin dekat. Karena saya, Bapak Ibu sekalian, kalau ceramah sering saya agak sombong sedikit, agak riak sedikit. Saya selalu mengatakan, oh saya awet muda. Usia saya sudah mendekati 70 tahun. Tapi rasanya masih seperti 50-an tahun atau 40-an tahun. Istri saya suka marah. Sombong, angkuh, riak. Nah, tapi beberapa bulan terakhir saya sudah merasakan, oh iya betul. Ketuaan itu ya nggak bisa dihindari. Jadi kalau pergi, ibaratnya perginya seminggu, istirahatnya harus 2 minggu. Betul. Jadi saya juga mau pergi. Anak saya sudah mengingatkan kemarin. Pak, kalau pergi seminggu sebelum berpergian, istirahat. 2 minggu setelah pulang, istirahat. Istirahatnya 2 minggu. Perginya mungkin cuma 2 minggu, istirahatnya 3 minggu. Karena melihat semangat itu ada. Tetapi organ tubuh kita ini Bapak Ibu sekalian ada batas-batasnya. Kita bekerja di ruang AC mungkin dari pagi sampai jam 4 itu nggak rasa capek, tapi sebetulnya organ tubuh kita nggak nampung, sehingga berdampak setelahnya. Nah,